Perkenalkan, nama saya Johnson Masela dari kelas 2T7 dengan NIM 22024144. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat, yaitu web personal. Program ini berisi tentang halaman yang mendefinisikan atau menjelaskan tentang saya. Di baris pertama ini saya menggunakan tag.type HTML. Tag ini digunakan untuk mendefinisikan jenis dokumen HTML yang digunakan. Lalu di baris kedua ada HTML lang sama dengan en. Tag ini menandakan awal dan akhir dari elemen HTML ini menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada tag head. Tag ini merupakan bagian yang berisi informasi tentang dokumen seperti judul halaman dan menghubungkan style sheet eksternal dengan menggunakan tag link. Lalu ada tag meta charset. Tag ini menentukan encoding karakter yang digunakan dalam halaman web. Lalu ada tag meta name. Tag ini memberikan instruksi kepada browser untuk mengatur tampilan halaman sesuai dengan lebar perangkat yang digunakan oleh pengguna. Lalu ada tag title. Tag ini digunakan untuk menentukan judul halaman. Lalu ada tag link. Tag ini menghubungkan file eksternal CSS dengan halaman web untuk mengatur gaya dan tata letak halaman. Lalu ada tag body. Tag ini merupakan bagian yang berisi konten aktual dari halaman web yang akan ditampilkan kepada pengguna. Kemudian ada tag header. Bagian ini mendefinisikan elemen header halaman web. Kemudian ada tag nav. Bagian ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah navigasi. Dalam hal ini berupa daftar tautan menu. Lalu ada tag UL atau unordered list. Bagian ini mendefinisikan daftar yang tidak berurut. Contohnya di sini adalah about, biodata, education, contact, tidak harus berurut. Kemudian di dalam UL saya menggunakan LI atau list. Bagian ini untuk mendefinisikan setiap item dalam daftar tautan menu. Kemudian ada tag ahref sama dengan tag ini untuk menghubungkan tautan menu dengan elemen pada halaman yang memiliki atribut ID. Sehingga pengguna dapat mengklik tautan menu untuk mengulir ke bagian terkait pada halaman atau ke halaman yang dituju. Lalu ada tag main. Tag main ini digunakan untuk bagian yang berisi konten utama dari halaman web. Lalu ada tag image class. Tag ini digunakan untuk menampilkan gambar foto profil atau gambar yang ada di tampilan awal halaman web. Kemudian ada tag section ID. Tag ini untuk mendefinisikan sebuah bagian dengan atribut ID yang digunakan untuk mendefinisikan bagian tersebut. Ini adalah bagian yang berisi format tentang saya di halaman web. Kemudian ada tag H2. Tag ini untuk menampilkan section ID yang telah dibuat dalam ukuran yang lebih kecil. Lalu ada tag P, yaitu paragraf. Tag ini digunakan untuk menampilkan paragraf teks yang berisi deskripsi tentang saya yang berada di halaman. Kemudian ada tag H1 di biodata. Tag ini untuk menampilkan judul bagian, yaitu biodata, dalam ukuran yang lebih besar. Lalu ada UL, unordered list. Bagian ini mendefinisikan daftar yang tidak harus berurut, seperti nama, umur, hobi, major, studi, academic, semester, and class, tidak harus berurut.
Kemudian ada tag LI seperti yang tadi saya sudah jelaskan untuk list. Lalu ada tag strong. Tag ini digunakan untuk memberi penekanan visual pada teks yang terkandung di dalamnya. Lalu ada tag section class. Bagian ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah bagian dengan atribut class yang digunakan untuk mendefinisikan bagian tersebut. Contohnya ini section class info. Lalu ada tag OL atau order list. Seperti pada education karena sini mulai dari SD sampai sekarang jadi harus berurut. Jadi saya menggunakan order list. Lalu ada tag ahref mail to. Tag ini digunakan untuk menghubungkan teks dengan halaman email saya, sehingga pengguna dapat mengkliknya untuk mengirim email. Lalu ada tag ref untuk nomor telepon di sini. Digunakan juga untuk menghubungkan teks dengan nomor telepon, sehingga saat pengguna menekannya langsung melakukan panggilan ke nomor saya. Lalu ada tag footer. Bagian ini digunakan untuk mendefinisikan elemen footer halaman yang biasanya berisi hak cipta atau informasi lain. Kalau di sini saya menggunakan copy yang terdapat pada bagian bawah halaman 2023 Chelsea Sale. Kemudian ada slice body dan slice HTML yang menandakan bahwa program ini telah selesai. Saya akan menjelaskan tentang CSS yang telah saya juga buat. Program CSS ini berfungsi untuk mengatur tampilan dan gaya visual dari halaman web agar lebih menarik. Pertama, di dalam body ada font family. Ini digunakan untuk mengatur jenis font yang digunakan untuk teks di dalam elemen body ini. Lalu ada background image untuk menetapkan gambar latar belakang untuk elemen body. Di sini saya menggunakan background 1.tpd, yaitu nama file yang telah saya simpan untuk background. Kemudian ada background size untuk mengatur ukuran gambar latar belakang agar menutupi seluruh area halaman. Lalu ada background position untuk mengatur posisi gambar latar belakang yang terletak dalam elemen body. Lalu ada color. Color digunakan untuk mengatur warna teks di dalam elemen body. Di sini saya menggunakan warna abu-abu. Lalu di dalam header ada background color. Di sini saya menggunakan pitch, yaitu background color digunakan untuk mengatur latar belakang elemen dalam header. Lalu ada padding 10px. Padding 10px digunakan untuk memberikan padding sebesar 10 pixel di dalam elemen header ini. Lalu ada nav.ul. Di dalamnya ada list style type. Digunakan untuk menghilangkan tanda bulat pada daftar item di dalam elemen. Lalu ada margin 0. Digunakan untuk menghilangkan margin di dalam sekitar elemen. Lalu ada padding 0. Digunakan juga untuk menghilangkan padding di dalam elemen. Lalu ada display flags. Digunakan untuk mengubah elemen di dalam nav.ul menjadi flags container. Lalu ada justify content center untuk mengatur konten di dalam elemen agar berpusat secara horizontal. Lalu di dalam nav.li ada margin right 20px.
digunakan untuk memberikan margin sebesar 20 pixel di sebelah kanan pada setiap elemen yang berada di dalam nav ULLI. Lalu ada nav ULLIA. Di dalamnya ada color black untuk mengatur warna teks di dalam elemen. Di sini saya menggunakan warna black, maka akan menjadi warna hitam. Lalu ada text decoration none untuk menghilangkan dekorasi tautan, misalnya garis bawah dari elemen tersebut. Lalu di dalam nav ULLIA hover ada text decoration underline, digunakan untuk menambahkan garis bawah pada elemen yang mengarahkan ke elemen tersebut. Lalu di dalam main ada background color. Di sini saya menggunakan warna hitam. Background color untuk mengatur warna latar belakang pada elemen di dalam main agar menjadi warna hitam karena saya menggunakan warna hitam. Lalu ada max width 800 px untuk mengatur lebar maksimum elemen menjadi 800 pixel. Lalu ada margin 0 untuk mengatur margin menjadi 0 pada sisi atas dan bawah, serta secara otomatis mengatur margin kiri dan kanan agar elemen berada di tengah halaman. Kemudian ada profile picture untuk mengatur gaya untuk elemen dengan kelas yang mencakup tata letak, margin, ukuran, radius border, dan efek bayangan. Yang pertama ada display. Di sini saya menggunakan blok, display blok, untuk mengubah elemen menjadi elemen blok agar dapat diatur tata letaknya. Lalu ada margin, ya sudah dijelaskan tadi. Ada width 200 pixel untuk mengatur lebar elemen. Lalu ada height atau untuk mengatur tinggi elemen. Lalu ada border radius 50% untuk memberikan radius border sebesar 50% pada elemen sehingga menghasilkan bentuk lingkaran. Ini yang ada di profile picture di halaman utama. Lalu ada object fit cover untuk mengatur objek di dalam elemen agar terisi penuh dan menjaga aspek rasio objek. Lalu ada object position center untuk mengatur posisi objek di dalam elemen agar berada di tengah. Lalu ada box shadow. Box shadow untuk memberikan efek bayangan pada elemen. Lalu di dalam section ada background color, padding 20 pixel. Lalu border radius, margin bottom. Margin bottom 20 pixel digunakan untuk memberikan margin sebesar 20 pixel di bagian bawah elemen. Lalu ada box shadow untuk memberikan bayangan pada elemen. Lalu di dalam section 2 dan section 1 digunakan untuk menentukan gaya untuk elemen H2 dan H1 yang berada di dalam elemen section yang mencakup warna teks. Di sini saya menggunakan black, maka warna teksnya akan menjadi warna hitam atau black. Lalu di dalam info OL, padding left 20 pixel. Digunakan untuk memberikan pixel 20 pixel ke kiri. Lalu ada footer. Di dalam footer terdapat text align, center, untuk mengatur tata letak teks di dalam elemen menjadi terpusat secara horizontal. Lalu ada padding 10 pixel, background color saya menggunakan warna peach, dan juga ada color saya juga menggunakan warna hitam. Semua gaya CSS di atas ini dihubungkan dengan elemen-elemen HTML di dalam file HTML yang diberikan program.
untuk memberikan tampilan visual yang konsisten dan menarik pada halaman web. Kemudian saya akan running programnya. Ini halaman webnya setelah di running. Di sini ada about, biodata, education contact, ada profil, lalu ada background. Di sini ada background color yang saya gunakan warna hitam. Lalu ada box shadow. Di sini di dalam biodata saya menggunakan UL unordered list. Kemudian di education saya menggunakan OL order list. Lalu di contact me di sini untuk menggunakan untuk tampilan Gmail dan juga nomor telepon saya menggunakan tadi ahref, mail to, dan juga nomor. Sekian untuk program web pribadi saya. Terima kasih.